Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutomo, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Atta Bodhiswara Surabaya dalam program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampu. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan dosen dalam unjuk kerja. Dalam bidang perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran, saya akan memulai dengan gambar umum tentang mata kuliah yang membahas tentang definisi komunikasi pemasaran dan unsur-unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi pemasaran, tujuan dan fungsi komunikasi pemasaran, konsep dasar komunikasi pemasaran, proses komunikasi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran, model makro proses komunikasi, dan marketing communication budget. Mata kuliah ini mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa dalam semester 3 dengan bobot 3 SKS pada program studi manajemen. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pemasaran, ruang lingkup pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi pasar, targeting and positioning, komunikasi pemasaran, kepuasan pelanggan, pengambilan keputusan dalam pemasaran, bauran pemasaran produk, bauran pemasaran saluran distribusi, bauran pemasaran harga, dan bauran pemasaran promosi. CPL pada mata kuliah ini antara lain mampu menerapkan konsep dasar pemasaran produk, mampu menginterpretasikan komunikasi pemasaran produk, mampu menyimpulkan pengambilan keputusan dalam pemasaran produk, mampu menghubungkan bauran pemasaran, harga, dan target penjualan, mampu menggunakan bauran promosi untuk mempengaruhi konsumen. CPMK pada mata kuliah ini antara lain mampu menerapkan konsep dasar pemasaran produk, mampu menginterpretasikan komunikasi pemasaran produk, mampu menyimpulkan pengambilan keputusan dalam pemasaran produk, dan mampu menghubungkan bauran pemasaran, harga, dan target penjualan, dan mampu menggunakan bauran pemasaran promosi untuk mempengaruhi konsumen. Dalam pencapaian tujuan pelajaran tersebut, maka pembelajaran menggunakan metode discovery learning, menyimak materi dan review materi, serta diskusi kelompok dan penugasan. Pembelajaran dilakukan dengan model hybrid learning, di mana ada pembelajaran tatap muka dan Zoom, dan pembelajaran asynchronous learning yang menggunakan LMS yang kami sebut LMS CIB. Referensi yang digunakan terdiri dari buku, artikel, dan sumber-sumber yang terkait. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan dengan presentasi 30%, partisipasi dalam diskusi, dan keaktifan selama kegiatan pembelajaran sebesar 20%. Ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 30%. Pembelajaran dilakukan selama 16 kali tatap muka. Pembelajaran meliputi diskusi, kelompok, penyampaian materi, dan penyelesaian studi. Dan berikut gambaran kegiatan pembelajaran dan perkuliahan tatap muka mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Memang yang paling utama ya pokoknya itu sehat. Jadi sehat itu sangat berharga sekali. Untuk yang kemarin saya apakah kemarin sudah absen semua waktu yang pertama? Sudah Pak. Bagaimana kalau sekarang sebelum untuk mata kuliah ini kami lanjutkan, kami harap untuk berdoa dulu, jadi biar nanti dapat inspirasi. Gitu. Monggo silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran, dan pada kesempatan ini bab yang ke-6 yaitu masalah komunikasi pemasaran. Jadi yang kemarin saya jelaskan mengenai target dan positioning. Mungkin yang kemarin bisa ada masuk ke ada pertanyaan, ada kira mahasiswa kurang jelas, silakan bertanya tentang targeting dan positioning.
Sebelum saya lanjut ke mata kuliah komunikasi masyarakat. Sudah jelas? Oke, kalau jelas, karena langsung aja mulai. Yang pertama tentang komunikasi masyarakat. Jadi di era modern ini, komunikasi masyarakat itu sangat berperan sekali, karena dengan adanya komunikasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, dan kemudian yang paling utama adalah bagaimana kita itu menjadikan pemasaran dalam berkomunikasi itu lebih efisien. Jadi sekarang ini banyak sekali di dalam komunikasi itu ada namanya komunikasi yang serba modern, yaitu seperti komunikasi yang lewat media. Jadi media baik itu dari media elektronik maupun dari media cetak. Kalau kita bicara masalah komunikasi, seperti contoh aja media elektronik, seperti kita berkomunikasi lewat misalnya HP. Dengan kita berkomunikasi lewat HP, kita semua bisa untuk menghasilkan suatu produk. Jadi kalau kita memilih dari produk itu, maka kita akan lebih jelas bahwa di dalam komunikasi itu sekarang ini banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti contohnya dalam melakukan suatu proses pemasaran, kita akan mudah sekali dengan kita memencet HP aja kita sudah mulai bisa untuk memasarkan suatu produk. Seperti produk-produk yang sekarang ini banyak sekali produk yang online. Jadi kalau namanya produk online berarti kita senantiasa hanya ngeklik aja, bisa sambil santai di rumah kita sudah menghasilkan yang namanya pundi-pundi, yaitu pundi apa? Wah, atau keuntungan cuan, betul. Jadi sekarang mengenai definisi komunikasi masyarakat, mungkin ada yang tahu apa itu sih komunikasi masyarakat? Ada yang tahu mungkin? Proses manajemen digunakan perusahaan untuk menyampaikan pesan tentang produk atau layanan. Oke, betul. Jadi semua sarana atau proses yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan atau istilahnya mengingatkan konsumen itu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi mengenai tentang produk, tentang merek yang mereka jual, itu namanya komunikasi pemasaran. Sedangkan untuk yang kita lanjut lagi mengenai unsur pekerjaan komunikasi pemasaran yang baik. Yang pertama pengirim. Namanya unsur. Jadi yang paling utama yang pertama adalah pengirim. Jadi dari pihak pengirim itu mengirimkan produknya ke pihak lain. Jadi biar semua itu bisa berjalan dengan baik dan bisa dilakukan dalam pengiriman. Nah, itu namanya mengenai pengirim. Selanjutnya mengenai penerima. Jadi pihak yang menerima produk itu dikirimkan ke pihak yang lain. Itu namanya penerima. Sedangkan pesan, kalau pesan itu biasanya kita harus bisa melihat bahwa suatu lambang itu mengungkapkan tentang bagaimana pesan terhadap produk itu, biar produk itu bisa sekaligus diketahui oleh calon-calon konsumen. Kenapa? Karena dengan kita melihat suatu lambang atau suatu simbol itu menandakan bahwa produk kita itu sudah pastinya calon konsumen akan mengetahui bahwa oh ternyata produk ini warnanya apa, oh produk ini jelas untuk khasiatnya. Itulah fungsi daripada namanya pesan atau suatu lambang atau suatu simbol. Terutama dalam komunikasi pemasaran itu juga tentu kita harus memperhatikan bagaimana kita itu berkomunikasi yang baik dengan calon-calon konsumen. Agar apa? Karena dengan kita berkomunikasi yang baik, tentu kita dalam melakukan namanya proses pemasaran itu bisa kita lakukan dengan baik juga dan akan lebih mudah kita lakukan dalam suatu proses tersebut. Dan selanjutnya mengenai penyajian. Jadi namanya penyajian itu sangat penting juga karena itu bisa dikatakan bahwa dengan suatu penyajian itu kita akan lebih jelas dan lebih untuk memasarkan suatu produk akan lebih dikenal oleh calon-calon konsumen. Dengan kata lain bahwa
kalau kita perhatikan dari beberapa unsur seperti pengirim, penerima, pesan maupun media, itu akan memberikan sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat yang namanya suatu produk. Seperti contoh unsur lagi adalah media. Kalau media ini adalah saluran untuk memasarkan suatu produk-produk kita. Jadi bagaimana kita mengkonsumsi produk itu untuk dipasarkan di calon-calon konsumen. Nah, mungkin dari apa yang telah saya sampaikan ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada saran, silakan. Ada pertanyaan? Mungkin Pak Amin. Tentang ada media, ada pesan, ada penyajian. Nah, kalau namanya penyajian berarti kita harus istilahnya dalam suatu lambang ya. Jadi kita harus punya suatu lambang dan menandakan bahwa ciri daripada produk itu bagaimana. Nah, agar apa? Agar calon-calon konsumen itu biar lebih jelas, ya, biar lebih untuk bisa melihat bahwa produk itu dengan sandi yang mungkin mudah diingat. Yang pertama itu mudah diingat. Yang kedua mempunyai ciri khas. Yang ketiga biar kita itu tidak jadi berbeda dengan produk-produk yang lain. Nah itu fungsi daripada penyajian. Betul. Jadi istilahnya punya ciri khas sendiri. Misalnya kalau berbicara masalah produk, contohnya aja BMW itu punya simbol tersendiri, Toyota punya simbol tersendiri, sedangkan Daihatsu juga punya simbol tersendiri. Padahal produknya itu bisa produk mobil atau motor itu kan punya simbol sendiri. Agar apa? Agar produk itu bisa diingat oleh calon konsumen. Jadi dengan identik, misalnya dengan simbol kalau Mercy kayak ini, kayak Demokrat itu ya, nah, itu biasanya calon konsumen akan lebih mengingat, jadi lebih bisa melihat bahwa produk yang dengan simbol itu adalah Mercy, ya, begitu contohnya. Mungkin jadi lebih ke simbolnya. Kalau misalkan kita punya brand sendiri, itu berarti simbolnya dari brand kita gitu. ya betul, jadi istilahnya kita mempunyai ciri khas atau brand tersendiri. Bagaimana calon konsumen itu akan lebih mudah untuk mengingat. Jadi mengingat brand kita agar apa? Konsumen itu lebih istilahnya punya misalnya lebih mudah untuk mengidentifikasi. Nah, itu salah satu contohnya. Sekarang kita lanjut. Bentuk-bentuk komunikasi dalam pemasaran. Yang pertama mengenai periklanan. Dalam proses pemasaran tentu yang paling utama itu adalah bagaimana kita memasarkan suatu produk. Jadi dengan kita memasarkan suatu produk tentu kita butuh yang namanya alat. Salah satu alat itu adalah iklan. Kalau kita memasarkan suatu produk dengan kita menyampaikan di iklan, tentu produk tersebut akan lebih diketahui oleh calon-calon konsumen. Konsumen yang bagaimana? Konsumen yang ternyata bisa untuk mengikuti namanya perkembangan zaman. Jadi misalnya kalau kita mengiklankan di televisi, ya, di media cetak, di media elektronik, nah, itu salah satu penunjang kita di dalam memasarkan suatu produk. Jadi kalau kita memasarkan produk akan lebih baik dan lebih mungkin bisa dikenal oleh calon-calon konsumen. Dan selanjutnya mengenai daya sebar iklan. Kalau daya sebar iklan itu sejauh mana iklan itu akan dikonsumsi oleh calon-calon konsumen. Jadi apakah iklan itu efektif atau malah iklan itu tidak atau kurang efektif atau tidak sama sekali yang menjangkau ke calon konsumen. Itu namanya daya sebar. Jadi kita lebih mudah untuk mengidentifikasi bagaimana kita meluncurkan suatu iklan, apakah mudah diterima oleh masyarakat atau calon konsumen,
atau malah tidak diterima. Nah, itu harus kita bisa untuk mengidentifikasi letak maupun tempat. Begitu. Selanjutnya mengenai promosi penjualan. Kalau promosi penjualan mungkin sudah tahu semuanya, mungkin apa tentang promosi penjualan itu apa? Terus bagaimana untuk mempromosikan suatu barang atau jasa? Mungkin ada yang tahu? Promosi biasanya kita ke media sosial kan biasanya, angkat tersebut. Saya tahu oh ini produk saya. Betul, Mbak Ina ya, betul. Karena kalau kita mempromosikan suatu barang, tentu kita harus yang tadi saya sampaikan harus punya namanya suatu alat. Nah, alatnya itu adalah media. Jadi dengan kita mempunyai suatu media, jadi kita mempromosikan suatu barang atau jasa itu di media saluran agar mudah diketahui oleh calon-calon daripada konsumen. Dengan kita melihat tren sekarang ini bahwa dengan kita memasarkan suatu produk itu tidak hanya misalnya yang dulu itu di koran. Di koran sekarang bergeser karena apa? Karena kebanyakan sekarang ini untuk promosi atau mempromosikan suatu barang atau jasa itu kebanyakan di media elektronik. Sekarang ada koran elektronik. Nah, itu salah satu daripada mempercepat untuk penyebaran atau mempercepat di dalam mengiklankan suatu produk-produk yang mungkin bisa lebih cepat dan langsung tepat sasaran. Nah, itu salah satu daripada fungsi untuk promosi. Selanjutnya mengenai ajakan. Nah, karena menyajakan berarti kita harus bisa bagaimana menarik calon-calon konsumen, minimal bisa untuk melihat produk kita. Minimal bisa untuk nantinya calon konsumen itu bisa untuk kita gait dan simpati ke produk kita. Bahkan lebih baik bagaimana caranya kita harus mempunyai suatu strategi, yaitu untuk menggait calon konsumen segera untuk dari produk lain mengalihkan ke produk kita. Nah, itu membutuhkan suatu yang namanya strategi. Strateginya misalnya kalau kita bisa untuk melakukan hal tersebut, seperti contoh dalam suatu produk kita atur bahwa nanti calon konsumen itu kita kasih namanya voucher, salah satu voucher. Kemudian kalau kita kasih voucher otomatis dia ada ikatan. Nah, jadi ada ikatan emosional atau mungkin bisa untuk melihat daripada produk kita. Itu salah satu contoh voucher. Mungkin dikasih diskon. Kalau diskon otomatis dia akan di tempat itu ada diskon, misalnya di supermarket. Kalau dengan adanya diskon maupun voucher itu akan bisa untuk menggait atau menarik daripada konsumen. Nah, itu salah satu fungsinya bahwa dengan kita mengajak ke calon konsumen akan lebih mudah untuk memasarkan suatu produk apa yang kita punyai. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan atau mungkin bisa kita sharing atau diskusi sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya. Selanjutnya kita pada yang berikutnya yaitu masalah ada publisitas ya ini ya. Dari ajakan sudah, maksudnya publisitas berarti kita harus bisa namanya komunikasi atau masalah bisa kita dipubliskan. Jadi bagaimana supaya produk-produk itu bisa lebih cepat dilihat, didengar atau bisa untuk lebih cepat di pasaran. Jadi bisa langsung diketahui oleh calon-calon daripada konsumen. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau mungkin yang tadi sudah saya sampaikan tadi, ada yang perlu ditegaskan lagi, silakan. Sudah cukup. Kalau memang tidak ada ini yang ditanyakan, kembali saya akan bertanya ke saudara-saudari ya. Kalau lihat dari tadi, saya menjelaskan tentang mengenai daya sebar,
promosi penjualan, komunikasi. Sekarang kalau saya tanya masalah apa itu sih penjualan personal itu, mungkin dari Mbak atau Mas yang mungkin tahu penjualan personal. Ada yang tahu? Namanya personal apa itu? Jadi pemasaran seseorang yang dapat penjual berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Oke, ya mungkin ada lagi. Melibatkan komunikasi dua arah, tatap muka atau langsung gitu, Pak. Oh betul. Jadi namanya penjualan personal berarti penjualan secara individu. Jadi salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang paling langsung dan interaktif itu adalah dengan namanya penjualan secara personal atau personal selling. Dengan iklan yang bersifat misalnya massal, penjualan personal itu melibatkan namanya komunikasi yang dua arah, jadi tatap muka langsung, jadi antara seseorang dengan tenaga penjual. Nah, itu salah satu daripada namanya penjualan personal atau personal selling. Misalnya contoh, kita mempunyai suatu produk, misalnya produk kosmetik, ya, kita langsung tawarkan ke calon konsumen, jadi langsung kita berkomunikasi langsung. Jadi berhubungan langsung, itu baik itu secara lewat ini bisa lewat telepon juga bisa, lewat kita langsung berbicara juga bisa. Itu namanya dikatakan penjualan secara personal. Mungkin ada lagi yang mungkin ditanyakan sebelum saya lanjut. Sebelum saya lanjut, tujuan dan fungsi komunikasi masyarakat. Jadi namanya komunikasi, tujuan utama adalah menyebarkan informasi dari suatu produk, yaitu komunikasi informatif, misalnya tentang harga, distribusi, dan lainnya. Yang kedua, mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen bersaing untuk beralih merek. Jadi bagaimana kalau kita sebagai seorang marketer itu bisa mempengaruhi calon konsumen yang dulunya dari produk A, kalau bisa kita alihkan ke produk B atau produk kita. Nah, itu harus punya namanya strategi. Dari strategi itu harus tepat pada sasaran. Namanya pesaing itu juga punya strategi yang berbeda juga. Dengan kita bisa melihat pesaing, tentu yang paling utama kita harus identifikasi. Dari identifikasi produknya, sejauh mana produk itu, apakah di konsumen di pasar itu laku keras atau kurang laku. Nah itu harus kita punya namanya identifikasi. Biar apa? Biar kita itu tepat pada sasaran. Jangan sampai kita memasarkan suatu produk tapi kita salah sasaran. Yang paling utama kita harus bisa mengetahui tempat dan letak. Jadi itu yang paling utama. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Kalau mungkin tidak ada yang ditanyakan, ini saya sudah hampir malam. Untuk perkuliahan pada malam hari ini kami akhiri, dan kemudian untuk minggu depan kita lanjut ke mata kuliah ini tetap, tapi ke ini komunikasi masyarakat. Jadi kita lanjut ke perilaku konsumen. Jadi biar teman-teman di sini bagaimana nantinya tentang apa perilaku konsumen, dan nanti kita bahas untuk pada perkuliahan berikutnya. Sekian dari saya. Sebelum kami tutup, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan atau gimana, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.